Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan ini majelis Ustazmu akan menukilkan 7 hadis Nabi Muhammad SAW perihal anak yatim. Mudah-mudahan pembahasan ini membawa manfaat dan barokah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannati kahataini, rawahul Bukhari. Artinya, saya dan pengasuh anak yatim kelak di surga seperti 2 jari ini. Hadis riwayat Bukhari. Artinya kedudukan orang yang waktu hidup di dunia suka mengurusi anak yatim, menyayangi anak yatim dengan memberikan banyak bantuan tentunya kepada mereka, maka nanti orang tersebut berada di satu surga dengan Nabi Muhammad SAW begitu dekatnya. Seperti dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah tangan kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsinu ilaihi, wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, sebaik-baik rumah kaum muslimin ialah rumah yang terdapat di dalamnya anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Dan seburuk-buruk rumah kaum muslimin ialah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim, tapi anak yatim itu diperlakukan dengan buruk. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kalau di rumah kita itu ada anak yatim yang kita rawat, kita asuh, kita perlakukan dengan baik, itulah sebaik-baiknya rumah. Allah akan memberkahi rumah kita, Allah akan menurunkan rahmat, kebaikan yang banyak kepada kita. Allah akan menurunkan ampunan kepada si penghuni rumah tersebut. Lantaran dalam rumah itu ada anak yatim yang diurus dengan sebaik-baiknya. Tetapi seburuk-buruk rumah kalau di dalam rumah itu ada anak yatim kemudian diperlakukan tidak baik, ditelantarkan, tidak diberikan kasih sayang, Allah bukan menurunkan rahmat, tapi Allah akan menurunkan laknat, murkanya kepada si penghuni rumah tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa mra'atun safa'ul khaddina kahataini yaumil qiyamah wa auma yazidu bil wusta was sababati imra'atun amat min zaujiha zatu mansibin wa jamalin habasat nafsaha ala yatamaha hatta banu au matu. Rawahu Tabrani. Artinya, aku dan seorang wanita yang pipinya kempot dan wajahnya pucat bersama-sama pada hari kiamat seperti ini. Jadi Nabi menunjuk jari telunjuk dan jari tengahnya. Wanita itu ditinggal wafat suaminya dan tidak mau kawin lagi.
Dia seorang yang berkedudukan terhormat dan cantik, namun dia mengurung dirinya untuk lebih fokus mengasuh anak-anaknya yang yatim sampai mereka kawin, berkeluarga, atau mereka wafat. Hadis riwayat Tabrani. Jadi kalau ada seorang wanita ditinggal mati suaminya dan dia punya anak yatim, kemudian dia memutuskan fokus mengurus anak yatimnya, padahal dia cantik, dia punya kedudukan terhormat, tapi dia tidak mau kawin lagi, tidak mau memiliki suami lagi, maka wanita ini sangat terhormat sekali. Dia akan menjadi biduan yang sangat cantik nanti, bidadari yang sangat cantik nanti ketika berada di dalam surga. Dan di surga dia berada di satu surga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah pun di dalam surga sangat memuliakan dan menghormati wanita tersebut. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa fi mal yatimi zakatun hatta yahtalima. Rawahu Abu Ya'la wa Abu Hanifah. Artinya harta benda anak yatim tidak terkena zakat sampai dia balik. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Abu Hanifah. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yutma ba'dah tilamin. Rawahu Abu Hanifah. Artinya tidak disebut lagi anak yatim bila sudah balik. Hadis riwayat Abu Hanifah. Jadi anak yatim itu batasannya adalah dia dari sejak lahir dan belum memasuki umur 15 tahun. Tapi kalau sudah balik umur 15 tahun, maka sudah tidak dikategorikan lagi sebagai anak yatim. Jadi nggak ada remaja yatim, bapak-bapak yatim, ibu-ibu yatim. Yang ada cuma anak yatim. Dan anak yatim inilah yang sangat mulia sekali kalau kita perhatiin, urusin, perlakukan dengan baik. Dan inilah yang diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wallazi ba'asani bil haqqi la yu'azzibullahu yaumal qiyamah man rahimal yatim walana ma'ahu fil kalami wa rahima yutmahu wa da'afahu walam yatatawal ala jarihi bifadli ma a'tahu Allah. Wallazi ba'asani bil haqqi la yaqbalullahu yaumal qiyamah shadaqatan min rajulin walahu qarabatun muhtajuna ila sadaqatihi wa yasrufuha ila ghairihim wallazi nafsi biyadi la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah. Rawahu Tabrani. Artinya, demi yang mengutus aku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa orang yang mengasihi dan menyayangi anak yatim, berbicara kepadanya dengan lemah lembut dan mengasihi keyatiman serta kelemahannya, dan tidak bersikap angkuh dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya terhadap tetangganya. Demi yang mengutus aku dengan hak, Allah tidak akan menerima sedekah seorang yang mempunyai kerabat keluarga yang membutuhkan santunannya, namun sedekah itu diberikan kepada orang lain. Demi yang jiwaku dalam genggamannya, ketahuilah Allah tidak akan memandangnya, memperhatikannya kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani. Jadi kalau dalam kehidupan di dunia ini kita mengasihi anak yatim, kita memperlakukan dengan baik anak yatim, baik dengan perilaku kita, ucapan kita, sikap kita, perbuatan kita, maka Allah berjanji orang tersebut yang menyayangi anak yatim tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, dan kulitnya tidak akan tersentuh sedikit pun oleh jilatan api neraka. Kalau Rasulullah SAW, Nabi bersabda, man waliya liyatimin malan falyat
yattajir bihi wa la yada'ahu hatta ta'kulahu shadaqah, rawahu al-Baihaqi. Artinya barang siapa menjadi wali atas harta anak yatim, hendaklah diperkembangkan hartanya tersebut dan jangan dibiarkan hartanya susut karena dimakan sedekah zakat. Hadis riwayat al-Baihaqi. Jadi kalau kita diamanatin untuk memegang harta anak yatim, sebetulnya sebaiknya hartanya itu dikembangkan, diinvestasikan, tapi kita harus betul-betul bisa dengan dikembangkannya itu hartanya semakin banyak, bukan malah semakin sedikit atau bahkan membuat rugi si anak yatim tersebut. Nah, kalau semacam ini buat rugi jangan, tapi kalau buat untung itu yang dianjurkan. Mudah-mudahan hadis ini bermanfaat dan bisa membuat diri kita bersemangat untuk memperlakukan dengan baik anak-anak yatim, khususnya yang ada di lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.